Halo sahabat seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Anjang Pratama. Saya merupakan staf Museum Keris Nusantara. Dan di samping saya adalah masterpiece di Museum Keris Nusantara. Keris ini mempunyai gelar yaitu Keris Kyai Tengoro. Kyai Tengoro merupakan keris hibah dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Solo, tepatnya di Museum Keris. Di samping saya adalah Mas Jajang panggilannya. Beliau adalah pemandu di Museum Keris ini. Pagi Mas Jajang, ceritain dong sedikit tentang Museum Keris ini, apa saja yang dipamerkan di koleksinya, yang menjadi ikonnya di sini apa saja, mungkin bisa diceritakan. Nah, kalau Museum Keris ini sendiri, Bu, itu awal pembangunan itu merupakan dari pengakuan UNESCO pada tahun 2005 di Paris, Prancis. Pemerintah Indonesia mendapat kebanggaan bahwa keris yang merupakan produk budaya asli Nusantara itu dinyatakan sebagai benda peninggalan kebudayaan dunia selain batik, reok, nah itu kan, Bu. Nah, maka dari itu pemerintah pengen nge-follow up pengakuan tersebut, Bu, dengan membuat tempat untuk menyimpan, merawat, serta mengembangkan kebudayaan keris untuk ilmu pengetahuan. Nah, jadilah Museum Keris ini. Keren. Terus di Museum Keris sendiri ini yang menjadi apa masterpiece-nya itu keris apa namanya? Nah, selain menyimpan keris-keris hibahan dari masyarakat, kolektor, nah ada juga masterpiece hibahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apa itu? Keris apa namanya? Nah, namanya Keris Kyai Tengoro. Wah, nanti kita harus lihat nih yang seperti apa peninggalan beliau. Selain itu ada nggak? Saya dengar itu ada namanya keris Eko Sabto, ya. Terus Nogo Sabto. Nah, kalau Eko Sabto itu, Bu, sebenarnya keris baru, merupakan karya empu senior. Kebetulan beliau udah meninggal kan, dan karya terakhir beliau itu dibahas di sini. Eko Sabto, jadi termasuk keris yang unik. Di bilah tersebut ada 2 bilah. Jadi yang satu lurus, yang satu ngeluk. Nah, luknya itu 7. Eka, lurus, Bu. Eka dan Sabta, 1 dan 7. Nah, berarti 17. 1 tambah 7 berarti 8. 17 bulan 8. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan RI kalau begitu. Leres. Terima kasih Mas Jaja. Nanti saya boleh lihat ya yang hibah dari Pak Jokowi. Siap, Bu. Ntar saya temani langsung ntar. Terima kasih. Untuk konstruksi museum sendiri itu terinspirasi dari Candi Suko di Karanganyar. Nah, Candi Suko sendiri itu dibangun sekitar tahun-tahun terakhir Kerajaan Majapahit. Nah,
Dan museum ini sendiri terdiri dari 5 lantai. Nah, uniknya teman-teman, sekarang kita berada di lantai 2, di mana di lantai 2 ada tiketing, ada ruang administrasi. Nah, jadi secara hitungan lantai 1 itu basement. Nah, itu mirip seperti candi-candi Jawa Tengahan di mana dia mempunyai bilik di bawah. Nah, dan selanjutnya untuk bentuk lorong yang tengah ini, nah itu mirip seperti kubah-kubah candi asli Indonesia di mana dia mempunyai lorong di tengah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau dilihat dari luar, arsitektur candi di Suko diimplementasi di bangunan ini. Nah, dan tidak lupa juga di depan museum kita itu ada relief, merupakan replika relief dari Candi Suko, di mana relief tersebut menceritakan tentang proses pembuatan keris.
di lantai ini Bu, biasanya kita menunjukkan pada pengunjung tentang bentuk-bentuk senjata di Nusantara. Ada dari keris pastilah ya, ada rencong dari Aceh, ada mandau, ada tombak, dan ada kujang dari Jawa Barat. Jadi pengunjung di lantai 3 ini akan banyak menemui beragam senjata. Jadi teman-teman, di lantai ini selain kita ajak melihat beragam senjata dari seluruh wilayah Nusantara, di sini teman-teman juga kita ajak untuk mengenali jenis-jenis senjata dan berinteraksi. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang yang saya pegang ini merupakan tombak. Nah, tombak ini sekitar tahun 1700-an. Nah, contohnya ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ciri khas senjata Nusantara itu ada motif pamor atau corak di dalam bilahnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ada warna hitam dan putih. Nah, warna putih ini tercipta lewat proses penempaan. Dan bahan baku dari warna pamor ini merupakan dari bahan baku nikel. Nah, ada juga yang dari meteorit. Nah, contohnya ini kalau teman-teman amati nggih, warnanya masih kusem nih. Dia biasanya ini ciri-ciri khas dari nikel. Nah, tapi kalau ada di sini ada yang dari meteorit. Tombak dari meteorit. Warnanya lebih mengkilat. Warnanya lebih mengkilat daripada tadi. Ciri khas senjata yang dibuat dari material meteorit atau material luar angkasa yang jatuh ke bumi. Jadi di sini pengunjung kita ajak untuk mengenali senjata-senjata dan merasakan sendiri memegang senjata. Agar apa? Agar mereka sadar bahwa sebenarnya nggak mungkin kok nenek moyang itu bakalan buat sesuatu yang mencelakai anak cucunya, nggak mungkin. Sekarang saya sudah memegang tombaknya langsung. Wah, baru pertama ini saya memegang tombaknya ini Mas Jajan. Luar biasa, sampai sedikit gemeteran nih. Ini tadi dari mana Mas Jajan? Kalau ini sekitar dari tahun 1600-an, berarti era Mataram Islam Sultan Agung, Bu. Mataraman juga. Yeah. Oh. Nah, terus Bu, kalau kita di sini identifikasi senjata itu di bagian cincinnya. Cincin itu yang mana? Ya, ini nggih. Nah, kalau teman-teman ketemu senjata biasanya dengan motif floral gini, dia biasanya dari era Sultan Agung. Bilahnya tipis, pamornya menyeluruh bilah. Nah, sekarang teman-teman kita lihat di samping saya ini ada tombak Kanjeng Kiai Jimat. Nah, tombak Kanjeng Kiai Jimat ini merupakan dulunya adalah pusaka Keraton Solo. Dan tombak ini dibahkan oleh Bapak Insinyur Sutrisno. Beliau merupakan mantan Dirjen Perhubungan Darat yang berdomisili di Semarang. Dan tombak ini teman-teman zaman dahulu digunakan ketika raja tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Raja menyuruh anak buahnya untuk melaksanakan tugas tersebut, dan si anak buah dibekali tombak ini sebagai tanda bahwa kamu yang memimpin pasukan, kamu yang melaksanakan tugas raja, dan kamu didoakan raja. Maka dari itu namanya gelar ini Kanjeng Kiai Jimat, atau mendoakan pasukan yang sedang melaksanakan tugas.
Nah, jadi teman-teman, selain tadi kita udah lihat videonya, sekarang kita akan lihat prosesnya dengan metode diorama. Jadi kalau teman-teman buat keris, lihat logamnya kayak ini. Nah, ini di sini kita sediakan logam asli buatan teman-teman sendiri. Nah, di sini kan ada campuran besi dan nikel tadi, atau kadang lempengan meteorit. Nah, setelah itu logam. Nah, besi hasil tempaan nih. Nah, udah lihat corak-coraknya ya di besinya ya. Nah, ketika udah jadi, barulah memasukkan inti baja. Inti bajanya ini selipin ke tengah. Nah, kalau tadi kita udah lihat proses pembuatan secara teknis ya. Nah, di sini ada diorama yang menceritakan tentang proses spiritual. Jadi teman-teman, keris itu jika tidak melibatkan unsur spiritual itu nggak jadi keris. Karena apa? Karena di dalam keris sendiri itu ada, selain makna simbolik, itu juga keris itu adalah simbol membangun ikatan dengan Tuhannya. Jadi bukan karena hantunya atau apa ya, jadi itu lebih seperti membangun ikatan dengan Tuhannya. Atau lebih pasnya, keris merupakan adalah simbol doa atau simbol permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Samping saya adalah masterpiece di Museum Keris Nusantara. Keris ini mempunyai gelar yaitu keris Kiai Tengoro. Kiai Tengoro merupakan keris hibah dari Presiden Joko Widodo. Keris Kiai Tengoro sendiri dihibahkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 Agustus 2017. Keris Kiai Tengoro merupakan sebagai tanda berdirinya atau diresmikannya Museum Keris Nusantara. Keunikan dari keris Kiai Tengoro sendiri, keris ini merupakan simbol persatuan Indonesia. Pada proses pembuatannya, keris ini ditempa oleh empu se-Nusantara. Dan dalam proses pembuatannya, ketika para empu menempa, para empu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan negara dan kesatuan Indonesia. Keris ini secara bentuk memiliki keunikan, yaitu simbol-simbol tentang persatuan Indonesia. Contohnya, keris Kiai Tengoro memiliki lok 5 atau kelokan berjumlah 5 yang bermakna Pancasila. Dan teman-teman, ketika main ke museum bisa mengamati juga di sarung kerisnya ada beragam ukiran sungging yang menggambarkan beragam jenis makhluk hidup, yang menggambarkan Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Dan yang paling terlihat di dalam bilangnya, keris Kiai Tengoro memiliki ukiran hewan mitologi Jawa, yaitu Lamongo. Lamongo sendiri merupakan ukiran kepala gajah, memiliki tubuh ular dan mempunyai sayap. Ukiran tersebut merepresentasikan kekuatan rakyat Indonesia yang siap melindungi
kedaulatan Indonesia dari darat, laut, dan udara. Jadi teman-teman, jika teman-teman pengen mengenali keris Kyai Tengoro lebih detail, saya undang teman-teman untuk main ke Museum Keris Nusantara. Selamat malam. Saat ini saya masih di Museum Keris Solo. Masih dengan Mas Jajang lagi. Mas Jajang, di sini ada api, kemudian ada besi-besi kayak apa mau dibikin keris. Boleh diceritakan lagi apa ini? Nah, sekarang teman-teman kita berada di Besalen, Museum Keris Nusantara. Besalen ini merupakan fasilitas milik museum. Dalam waktu-waktu tertentu, Besalen ini kita aktifkan. Dan pada hari ini teman-teman, kita mengundang empu-empu dari isi Surakarta. Wow. Nah, dan pada hari ini teman-teman, kita sedang ada acara Serira semalam di Museum Keris Nusantara. Oh, Serira. Wah, keren. Selain ada hidangan-hidangan nikmat yang tadi sudah dirasakan ya Bu. Nah, kali ini kita akan ada juga pertunjukan atraksi seni tempa keris. Nah, di belakang kita ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ada Pak Sadari dari Museum Hutan Tular Jawa Timur. Nah, sedang melakukan aksi tempa teman-teman. Dan ini namanya nanti Pak Sadari jadikan Empu Sadari. Wah. Kita lihat bagaimana Pak Sadari sedang menempa kerisnya ya. Oke. Oke.